Ya, Kalau silakan Pak. boleh, saya present sedikit ya Pak ya, Boleh, boleh. tentang Silakan Family Pak. First gitu Silakan, ya. silakan. Saya Oh ini kasih masih, ininya Pak. Saya ya. kasih co-hostnya. Oh oke, baik. Oh thank you Pak. Oke. Sip. Oke. So saya coba perkenalkan tentang Family First dengan brief saja gitu Ya. ya. Uh, ya, Family First itu satu lembaga. Ini kok saya nggak bisa ya ininya ya, sorry. Oke, anyway, Family First ini satu lembaga yang memang didirikan karena kami itu concern gitu ya, banyak keluarga-keluarga yang bermasalah dan sekalipun memang harus dikatakan bahwa memang pelayanan keluarga itu cukup banyak ya, Christian based values yang family ministry yang Christian based itu sudah cukup banyak sebetulnya, tapi juga tidak sedikit yang beroperasi hanya di gereja-gereja lokal saja. Nah, kalau Family First itu kita punya visi itu kita mau equip, empower pasangan suami istri supaya bahwa impian untuk membangun keluarga yang bahagia itu berhasil, keluarga yang harmonis itu bisa untuk dilakukan. Nah, karena itu Family First itu kita prinsipnya kita network dengan siapapun. Dan ada 4 channel pelayanan kami, yaitu di media, gereja, pendidikan, marketplace. Nah, Family First Indonesia sendiri itu part of Family First Global. Nah, Family First Global itu ada di Indonesia, Malaysia, Singapura juga ada mestinya, tapi ini lagi inaktif. Tapi sudah ada beberapa leader di Singapura, lalu kemudian ada di Myanmar, Australia, Jepang, China itu ada di Shanghai, Chengdu, dan Hong Kong. Kita modelnya local leadership. Nah, foundernya dari Family First Global adalah Profesor Gregory Slayton, mantan duta besar Amerika. Dia sendiri juga pebisnis, Slayton Capital, invest di startups gitu ya. Awal-awalnya pernah menjadi advisor dari Google dan Salesforce.com. Lalu kemudian beliau juga profesor, pengajar di Ivy League universities di Amerika Serikat. Kemudian juga ada di Peking juga, Beijing, ya, Dartmouth College dan banyak lagi. Dan beliau memang menulis bukunya Be Better Day Today, kemudian berdua dengan istrinya Marina nulis buku Be Best Mom You Can Be, dan kemudian juga partnering dengan Stephen Chen. Stephen Chen adalah konselor pernikahan di Singapura, base-nya Stephen Chen ini, nulis buku tentang pernikahan Maximum Marriage. Nah, di Indonesia Family First itu yang memimpin adalah Pak Andi Irawan. Pak Andi Irawan ini CEO Frontier Group. Kalau di Indonesia sih tadi saya ngobrol-ngobrol dengan Pak Stefanus ya, kalau bicara soal pakar marketing, apalagi yang based on data ya Pak Handi ini salah satu dari sedikit sekali hari-hari ini orang yang memang menguasai tentang marketing dan riset gitu ya. Beliau juga menggagas beberapa hari pelanggan nasional, kemudian hari marketing. Kemudian kalau di Indonesia kalau belanja di beberapa tempat itu ada logo-logonya top brand, nah itu penggagasnya beliau gitu ya. Beliau juga wakil ketua Yayasan Saat dan juga bidang research center dan juga penulis buku gitu juga. Nah, di Indonesia selain Pak Handi sebagai pemimpin ada beberapa board ya, ada advisory board, ada Pak Andrian Kristanto, ada Pak Mantiri ya. Lalu kemudian Pak Julianto Simanjuntak juga, lalu ada pengurusnya dari berbagai kalangan, ada Bu Charlotte Priyatna juga salah satu pengurus kami juga ya. Nah, Pak Yohanes Marjuki ya, yang dulu CEO-nya dari Sumarekon Group, sekarang beliau di Jaya Group. Ya, itu juga salah satu board-nya daripada Family First Indonesia. Nah, saya dipercaya menjadi direktur eksekutif ya, bersama dengan teman-teman tim di Family First Indonesia. Nah, beberapa layanan kami yang kami lakukan ya, pertama adalah kami punya certified program. Kita sebutnya Family First Indonesia Academy. Ini kurang lebih waktu offline, waktu kami rancang sebelum pandemi ini 40 jam. Jadi sekian kali pertemuan, 8 kali pertemuan, lalu kemudian ada tugas khusus gitu ya. Nah, ketika pandemi ini kami switch menjadi online course. Kami lebih simplified menjadi hanya 16 jam online, lalu kemudian 10 jamnya adalah tugas praktek, baik itu memberikan ceramah ataupun juga tugas counseling gitu ya. Nah, ada 2 kurikulum utama yang kami lakukan, yaitu adalah marriage, yaitu maximum marriage, dan kemudian juga parenting. Certified program artinya bahwa setiap peserta yang selesai mengikuti akademi,
kemudian mereka mengerjakan tugasnya, mereka kasih laporan, lalu kemudian kita berikan sertifikasi. Dengan certified ini mereka bisa menjadi pengajar di lingkungan mereka masing-masing. Kita juga ada media ministry, kita di radio station, Pak Handi Irawan itu punya satu bisnis yang requires beliau untuk punya studio mini, ada bisa memancarkan siaran radio ya ke secara streaming, dan di talk show kami ada di situ hari Kamis tadi pagi jam 9 pagi itu disiarkan di kurang lebih 30 sampai 40 stasiun radio seluruh Indonesia. Memang mainly memang radio-radio kecil di pelosok-pelosok ya, karena memang harus diakui sekarang radio kalau di Indonesia ya yang masih denger ya di pelosok-pelosok. Kalau di kota-kota besar paling dengarnya cuma buat ngecek macet apa enggak gitu aja sih di Indonesia. Nah, lalu di MNC Vision kita bikin talk show, lalu kemudian juga kita ada di social media. Kita put quotes, kita bikin talk show Instagram, nanti hasil dari talk show-nya kita edit, kemudian kita upload di IGTV, kita masukkan juga di YouTube channel. Dan kami juga beberapa kali mengadakan webinar-webinar. Totally kita sudah mengadakan 12 kali. Besok kami mengadakan yang ke-13. Kami sambil launching bukunya Bu Charlotte Priyatna. Beliau baru saja selesai nulis buku parenting dan kami melakukan webinar besok. So basically that's what we do. Besides that, ya kita juga ada buku-buku ya, buku-buku in English maupun juga in Indonesia. Nah itu kurang lebih gambarannya. So basically we are a content provider family ministry. Jadi kami create konten, kami create curriculums, dan approach kami biasanya, yes, kami bisa langsung kasih ceramah, bisa langsung kasih seminar langsung dari B2C istilahnya, langsung ke customer, langsung ke jemaat, tapi kami juga bisa B2B, artinya B2B itu gimana ya, kita bisa kerjasama dengan gereja atau lembaga, kita certified mereka punya leader, nanti mereka yang kemudian turun ngajarin ke komunitas-komunitas. Kita juga bisa lakukan seperti itu. Karena ini kami hadir itu untuk jadi mitra. Banyak gereja concern tentang family, tapi rata-rata mereka semua cry out-nya, mereka teriaknya itu kita lack of resources. Resource-nya susah. Mungkin buku-buku banyak, tapi kan harus ada tim R&D-nya yang kemudian create kurikulumnya sehingga bisa di-feed ke jemaat atau diberikan kepada masyarakat. Nah, kita sediakan, kita isi gap itu, kita yang sediakan, kita bikin kurikulumnya, kita bikin kontennya, kemudian nanti kita bisa latihkan ke orang-orang untuk bisa mengajar ke orang lain. Nah, ini kurang lebih gambarannya. Kami, yes, all of us are Christian, gitu ya. Di pengurus juga ada yang dari gereja Injili, ada yang gereja karismatik, macam-macam. But basically we are interdenomination, artinya kami dari berbagai denominasi gereja dan kami tidak di bawah sebuah gereja tertentu dan kami tidak akan menjadi gereja. Itu komitmen kami. Dan dalam praktek pelaksanaannya, kalau nanti bapak-bapak ada waktu untuk cek our social media atau dengerin talk show kita yang ada di IGTV atau di YouTube, you will be surprised karena kami nggak kutip ayat sama sekali. Even though we are a Christian organization, kita nggak kutip ayat sama sekali. Kita tidak berusaha untuk menginjili orang seperti belak-belakan, enggak. Tapi we just share the values gitu ya. Kita kasih nilai-nilai mereka, kita kasih ini loh prinsipnya berkeluarga seperti apa. And because kami menghargai juga prinsip-prinsip keagamaan, prinsip-prinsip doktrinal, kami nggak sentuh yang seperti itu, tapi kami lebih ke value, prinsip yang universal, berkeluarga, ibadah sama-sama. Lah ibadahnya gimana ya? Tergantung dari agamanya gimana, atau kalau ke gereja ya tergantung ke gerejanya ngajarinnya gimana dalam berdoa. Tapi kami hanya masuk kami tidak masuk ke ranah-ranah yang sangat-sangat sensitif yang sifatnya doktrinal. Betul-betul masuk ke ranah yang sifatnya umum. Karena memang even Profesor Slayton pun mengatakan bahwa kita ini service organization dan kita hadir untuk any religion. Gitu. Yes, we are Christian, yes, tapi kita siap untuk berkolaborasi, siap untuk mendampingi, siap untuk mendampingi dari berbagai background masyarakat. That's why kita bisa hadir di Myanmar. Myanmar kan majority Buddhis. Nah ini Myanmar juga teman-teman di Myanmar mereka bikin talk show yang nonton sampai
30.000, 40.000 gitu ya. Karena masyarakat di sana, even though they're Buddhist, mereka haus prinsip-prinsip keluarga ini. Ini yang cara kami melakukan ministry. Makanya kemarin itu Pak Stefanus sempat nanya ya, atau tadi pagi ya, ini kita mau adain webinarnya ini hanya untuk segmen agama tertentu atau bisa open. Kami siap, karena talk show radio kami nggak kutip ayat. Dan majority orang yang kasih respon ke kami, 90% itu justru dari non-Christian. Karena stasiun radio yang putar talk show kami, ownernya juga non-Kristen juga. But they love our talk show. Gitu. Kadang-kadang kalau kami nggak bisa live, kami cuma putar rekaman, mereka protes, kirim SMS, kok cuma rekaman? Kapan lagi live-nya lagi? Gitu ya. Karena mereka haus hal-hal seperti ini. Kita punya pendengar setia itu dari Bagan Batu, dari Makassar, justru dari mereka-mereka yang non-Christian gitu. Nah, itu sedikit gambaran kami. Jadi kalau memang ini mau di segmennya untuk webinar nanti ini mau dibuka secara umum, kami siap. Tapi kalau memang hanya misalnya mau difokuskan ke Christian pun, we also ready. Gitu. Karena basically kami siap untuk melayani siapapun. So basically that's from us dari Family First Indonesia. Ya, pokoknya terima kasih Pak Himawan atas penjelasannya. Sebenarnya saya sudah dengarnya udah lumayan, saya sebenarnya merasa apa namanya bersalah ya, karena sebenarnya Pak Handi udah approach saya itu dari tahun lalu kalau nggak salah. Tahun lalu. Dan sebenarnya saya pernah ketemu sama George Slayton-nya di Gregory Slayton. Ya. Waktu itu ada undangan dari Pak Pendeta Harun. Harun. Ya. Terus juga saya sudah sounding juga ke MKIS ya, Masyarakat Kristiani Indonesia Singapura. Pada dasarnya pertemuan hari ini tuh disampaikan dari Pak Pendeta Petrus, beliau berhalangan, tapi beliau minta saya untuk merangkum, nanti saya akan laporan dengan tim dari MKIS gitu. Terus juga karena ada Pak Nick juga, kebetulan di gereja di ini ya, Covenant ya, Pak Nick sekarang di mana? Di Live Covenant atau di suaranya nggak kedengeran? Masih perlu di-unmute. Ya. Sorry, mute. Newton Live. Newton Live gitu. Newton Live. Okay. Jadi sebenarnya orang-orangnya udah ada gitu Pak, orang-orangnya. Tapi memang sih saya akan perlu waktu mungkin seminggu 2 minggu untuk menyampaikan dari Family First. Pada dasarnya saya sudah ngundang bukan cuman di kalangan masyarakat Kristiani, saya juga ngundang ke teman-teman dari Katolik. Kebetulan saya juga Katolik gitu, jadi saya juga undang juga para leadernya. Saya undang juga ke komunitas yang mainstream juga. Ada yang saya kan kebetulan ketua dari FKMIS ya, forum komunikasi gitu. Jadi ada beberapa komunitas saya juga undang gitu malam hari ini. Tapi yang datang yang memenuhi panggilan ya kebetulan Pak Nick gitu, karena dia udah kenal juga gitu. Mungkin kalau dari saya kita akan coba kemas ya bahan ini. Kalau misalnya Pak Himawan ada presentasi yang bisa dikirim ke saya juga boleh. Saya juga udah kasih ke hamba-hamba Tuhan yang ada di sini websitenya Family First. Bahkan saya udah kutip juga videonya yang dari website. Thank you Pak. Jadi sebenarnya informasinya udah cukup, tapi tinggal di amprokennya gitu. Diamprokin. Mungkin kalau Pak Nick ada komentar tentang Family First berkaitan dengan bagaimana caranya kita membawa ini khususnya untuk kalangan keluarga-keluarga yang ada di Indonesia di Singapura dulu gitu. Iya. Kalau menurut saya di mana-mana ini diperlukan banget. Iya, betul. Banget. Ya, dalam waktu 3 minggu udah ini orang Singapura ya. Yang satu nanya free
konsultansi keluarga. Yes. Yang satu lagi nanya lawyer buat divorce. Au. Ya, so banyak. Dan gereja-gereja di sini juga ada yang kasih gratis dan dijanji privacy, confidential ada. Nah, jadi kalau dari Family First mau expand ke sini pasti ada. Cuman nanti kalau misalnya untuk kalangan orang Indonesia yang di Singapura aja, berapa banyak Pak itu orang Indonesia di sini Singapura? 200.000 di ya? Singapura sih ada 200.000. Tapi iya. yang keluarga nggak sebanyak itu. Kebanyakan itu foreign domestic worker, Pak. Paling banyak. I see. 135 ribuan, 130 Wow. ribuan gitu. Ya. Jadi kalau tapi itu juga mereka keluarga-keluarga, Pak. I see. Hanya mereka meninggalkan Indonesia, pergi ke Singapura, bekerja. Nah, yang problem itu adalah yang paling kasihan yang mereka ini. Karena mereka pindah, keluarganya di kampung, ditinggal sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ya menikah lagi gitu, kawin lagi. Iya, betul. Pasti yang jadi problem. Iya. Ada juga yang saya alami, Pak, di sekolah gitu ya, kan saya ngajar di sekolah. Ada beberapa orang tua itu ya tinggal di Indonesia, tapi di sininya anaknya diasuh sama neneknya atau sama kakeknya gitu. Ya problemnya macam-macam, masalah pekerjaan, pasti. masalah ya ketidakharmonisan dan sebagainya gitu. Itu cukup banyak. Sebenarnya demand-nya ada, tinggal nanti gimana caranya. Mungkin saya nanti minta tolong sama Panik juga ya untuk mikirin kita gimana mau menjadi, atau kita juga perlu belajar jadi trainernya dulu, Pak. Ya, mungkin bayangan saya adalah nanti saya akan kirim selain profilnya Family First, saya juga akan kirim mungkin tema-tema apa yang selama ini kami present atau kami seminarkan gitu ya nanti. Of course tema-tema itu tidak kaku, artinya kalau misalnya dari Pak Nick, dari Pak Stefanus maupun juga teman-teman bisa nggak bahas soal ini, misalnya ada specific topics yang mungkin lebih unik memang menjadi pergumulannya dari teman-teman di Indonesia yang tinggal di Singapura yang mungkin tidak ada dalam list kami, nggak apa-apa gitu ya, nanti memang kalau itu ada kami akan dengan senang hati kita akan provide. Basically kami memang punya standard topics gitu ya, tapi kami juga tailor made, artinya kalau memang dari Pak Nick, Pak Stefanus dan teman-teman coba dong di Singapura, mungkin kalau keluarga Singapura kita spesifiknya lebih banyak common problemnya itu di sini misalnya gitu misalnya. How to balancing between kerja sama keluarga misalnya. Misalnya gitu ya. Nah, itu bisa kita inikan karena kan kita punya tim speaker juga, kita punya tim pembicara yang pengalaman juga, dan masing-masing kita juga punya expertise. So for sure we can provide, karena tujuan kami tentu saja kalau bisa webinar ini tentu menjawab kebutuhan daripada teman-teman di Singapura. Nah, setelah dari situ mungkin dari mereka ada yang tertarik, mungkin yang leader-leadernya, saya pengen dong belajar kurikulumnya Family First. Nah, itu bisa nanti kita buka kelas khusus, certified programnya untuk teman-teman leader di Singapura, atau bisa juga join kita punya kelas. Gitu. Kita juga ngadain kan. Nah, mungkin bisa juga diperwakilan untuk join ke kelas kami. Nanti kemudian dari mereka yang sudah lulus ini mereka bisa ngajarin teman-teman yang lain. Gitu. Ke Pak Himawan, kalau boleh tahu, kalau dalam acara Family First ini, apakah harus couple atau boleh salah satu pasangan? Ideally, memang pasti Pak, idealnya. Kita ngomong idealnya ya. Tapi kan kita juga sama-sama tahu lah, biasanya kalau bicara soal keluarga ini, yang lebih tertarik siapa sebetulnya? Kebanyakan pasti ibu-ibu, istri, gitu ya. Mungkin suami bukannya nggak ada lah, tapi mungkin persentasenya tetap lebih banyak ibu-ibu. It's okay, gitu ya. It's okay. Kalau bisa suami istri, puji Tuhan, haleluya. Tapi kalau nggak pun, it's okay, nggak apa-apa. Gitu. Kalau dari acaranya sendiri, itu bisa diatur waktunya ya, Pak? Sure, artinya seminggu sekali atau gimana gitu? Yes, mau seminggu sekali boleh, atau sebulan 2 kali dulu misalnya. Sebulan 2 kali, it's okay, gitu ya. Even peralatannya pun bisa menggunakan Zoom, atau mungkin
Ya memang kalau Zoom tuh enaknya dari kami penyelenggara itu pasti kita bisa dapat data. Tapi mungkin buat di sana, aduh kok Zoom tuh ribet gitu ya. Kenapa nggak pakai YouTube aja? Ya oke lah, kita mungkin either kita pakai Zoom yang kita streamingkan ke YouTube atau kita pakai StreamYard yang kita streamingkan ke YouTube, itu sih no problem gitu. Ya berarti itu kita udah ini. Terus untuk misalnya kita mau bikin semacam kita undang dulu para leader-leadernya yang ada di Singapura gitu ya. Misalnya kita target satu komunitas boleh kirim 2 pasangan gitu atau 1 pasangan gitu ya. Terus nanti kita data gitu, udah data. Nanti kita lihat kira-kira biayanya berapa dan sebagainya. Apakah kita bisa cari sponsor atau kita subsidi dari salah satu perusahaan atau gimana, ini kita bicarakan lah Pak. Oh ya, itu kami terbuka sekali Pak, kami terbuka sekali. Karena baik dari Slayton, Pak Handi maupun juga saya, kita sudah punya satu value yang sama Pak. Jangan sampai, jadi gini, kami tidak mau mengkomersialkan ministry ini. This is a ministry, Tuhan provide, Tuhan juga sudah sediakan donors untuk kami bisa run this organization. Tapi bukan jangan sampai misalnya keterbatasan itu menyebabkan orang tidak bisa mengakses pelajaran-pelajaran yang baik dalam webinar kami. Ya, betul. Itu kita open. Pada dasarnya sih semangat ini juga kami senang lah. Iya. Manik siap menjadi bantuin saya nih. Saya tuh dari kemarin tuh koar-koar susah banget nih. nyari ini ya. Gini-ginian peminatnya dikit Pak. Iya. Ya kan? Kalau seminar bisnis baru banyak ya Pak ya. Upahnya besar di surga. Kalau saya sih bisa atur waktunya, untuk ini sih terus terang ini bagian dari pekerjaan Tuhan. Yes. To me, ya. Jadi cuman penyalurnya channelingnya itu ya ide berbasis agama atau jangan libatkan basis agama, ya kan? Salah satu gitu aja kan. Terus mau ikut training gitu aja kan. Nah itu satu hal, ini sumber Pak. Jadi peminatnya itu belum tahu loh Pak kita di Singapura itu apakah ada, kalau ada berapa banyak. Saya pikir sih tetap ada lah ya. Maksudnya saya tetap optimis lah. Misalnya dapetin 10 pasangan aja harusnya nggak susah lah. Atau at least 10 peserta lah ya. Mau itu couple atau mau ikut individual, yang penting 10 dulu gitu. Atau 20 gitu. Itu Bapak, maksud Bapak nanti bakal jadi source kan? Iya, jadi itu menjadi misalnya setiap komunitas, apakah itu gereja atau non gereja, bisa ngirim 1 orang atau 1 pasutri gitu. Satu couple suami istri gitu. Jadi nanti kita lihat dari bahan-bahan yang Pak Himawan kirim, di situ dari biaya juga nanti kita akan lihat. Kalau memang nggak mahal sih, harusnya nggak mahal sih ya. Maksudnya ini kan lebih ke sharing knowledge gitu ya. Lebih ke mengajar kebaikan. Apalagi kita tinggal di Singapura, sebenarnya tidak akan terlalu ini, yang penting itu niat gitu. That should not be an issue sih Pak sebetulnya. Betul. Saya kasih contoh Pak, saya itu sekarang lagi ikutan namanya kursus online Pak. Itu dia ngadain dari Bandung Pak. Setiap hari Rabu dan hari Sabtu jam 8 malam Singapura sampai jam 10 Pak. Itu di Bandung yang ngadain, yang ikut pas 190 orang Pak. Wow. 190 orang. Wow. Gitu. Wow. Timnya itu 30 orang timnya. Pakai online itu semua, pakai online. Jadi menurut saya, waktu saya nanya dengan mereka, yang penting niat gitu. Yang niat ada pasti bisa jalan gitu. Yang penting orang-orang mau yang mau jalanin. Nah sekarang kan istilahnya ini kan God's calling lah ya. Jadi Pak Himawan tiba-tiba kontak saya nih. Kan pertamanya Pak Hadi, Pak Stefanus, Family First gimana? Katanya nanti
Pak Himawan kontak Bapak, siapa? Wah, saya udah itu Pak Hadi kan kalau udah kontak kan terus aja nanya terus. Kitanya langsung siapa gitu ya Pak? Ya gitu. Cuman saya perlu temen gitu Pak. Kalau sendirian ya repot juga gitu. Pak Panik itu tahu tuh. Iya. Kita bikin acara volunteer bagi sembako sama teman-teman dari Singapura. 30 orang Pak. Itu juga cuma 2 hari Pak ngumpulinnya. Oh, jadi oke. Di Singapura ini apa ya? Kalau yang sifatnya unik gitu cepet Pak. Tapi kalau suruh belajar gitu, itu lama. Tapi begitu bilang investment Pak, wah langsung investment, finance gitu, funding, wah itu langsung. Itu langsung cepet. Pagi buka siang udah langsung penuh Pak ya slotnya. Ya Pak, jadi nanti saya akan bikin grup bertiga ya sama Pak Himawan. Mungkin nanti minta izin ya Pak Nik ya, kita bertiga dulu ngobrol. Nanti kirim dulu datanya, terus saya akan mengkomunikasikan dengan beberapa dengan dari MKIS ya, terutama. Udah itu nanti saya dari FKMIS juga akan coba saya sounding, tapi yang paling gampang sekarang dari MKIS ya. Jadi MKIS itu ini nih Pak, masyarakat Kristen Indonesia Singapura tuh ketutupan. Oke. Ya. Nah, ini nih. Ini MKIS tuh. Masyarakat Kristen Indonesia Singapura. Yes. Kebetulan saya itu topinya banyak, Pak. Saya di MKIS juga, di FKMS juga, di diaspora juga. Waduh. Kontak poinnya tuh ke saya tinggal kasih Panik, mau nggak ini? Nanti volunteer siapa? Nanti ini siapa gitu. Iya. Siap, Pak. Jadi nanti mungkin saya kirimkan materinya, lalu kemudian even gini Pak, misalnya nanti kapan ada Bapak lagi ngadakan rapat dengan pengurus MKIS, memang ini rapat bulanan misalnya. Lalu mungkin you give us like 5-10 minutes atau 15 minutes untuk datang, untuk memperkenalkan, welcome to do so. Kami siap untuk melakukannya Pak. Siap. Ya, kalau memang diperlukan. Ya, kita juga berharap pandeminya segera berakhir ya, kalau memang Pak. Pandeminya bisa ini, saya langsung ke Jakarta aja ketemu Pak Hadi. Ini Senin malah mau total lockdown ini malah. Aduh, tadi kita sebut oleh Pak Stefanus ya. Senin total lockdown. Aduh. Ya, Senin. Iya. Ini pebisnis udah langsung pada curhat semua ini. Aduh, udah roda ekonomi udah mulai jalan, udah mulai ini, di stop lagi. Aduh. Iya, benar. Tough times for everybody. Tapi ini apa ya? Ada blessing in disguise juga lah selama beberapa bulan ini. Jadi orang tuh banyak melihat value dari kehidupan. Ya, jadi ternyata orang punya uang banyak pun juga kalau udah waktunya harus check out ya udah nggak bisa. Gitu tuh yang kita pelajari bener-bener lah selama masa pandemi gini. Saya ada beberapa kawan itu Pak, aduh nggak bisa pulang Pak ke Indonesia, orang tuanya ada yang sampai ini juga akhirnya langsung dimasukin ke ini, udah nggak ada ini tata krama lagi. Iya. Betul. Kalau Panik ada pertanyaan lagi nggak? Kira-kira ada pertanyaan lagi nggak? Saya mah coba-coba ikut aja dulu Pak, lihat gimana bisa saya kerjain. Kalau saya nggak sanggup ya gimana. Nah, saya juga nggak tahu detailnya nanti. Panik ini merendah. Kita lihat detailnya nanti gimana. Yes. Siap Pak Nik. Oke Pak Himawan, terima kasih banyak nih. Mohon maaf banget. Nggak apa-apa. Saya yang terima kasih sudah mengambil waktunya Pak Stefanus, Pak Nik. Thank you udah Saya bersyukur hari ini ada malaikat yang datang nih Pak Nik. Saya kemarin tuh waktu saya udah ngajak teman-teman itu apa ya, kalau nggak direspon cepet nanti minggu depan lagi, pertama apa ya, nggak ada momentumnya gitu, harus gitu. Jadi saya bilang ke Pak Himawan, ayo kita ketemu dulu lah, ngobrol dulu paling tidak. Jadi paling tidak nanti bahan ini kan ini direkam saya kasih langsung ke pengurus
MKIF. Ini kita sudah bicara, ini bahannya ini, nanti bahannya dikirim ke saya, nanti saya akan share ke pengurus. Terus nanti saya kasih tahu Bapak kapan pas lagi rapat pengurus. Ya, mohon maaf juga, pelan-pelan Pak, step by step. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Lebih baik gini, meskipun langkah-langkah kecil, tapi ada sesuatu yang bisa kita kerjakan. Terus kalau Bapak misalnya ada event Family First di Jakarta atau yang ada webinar, ya bisa dikasih tahu, misalnya kita menjadi observer atau gimana juga. Siap. Saya akan undang juga sekalian gitu. Jadi siap. Kalian saya bisa memperkenalkan beberapa, kadang-kadang ini kan beberapa pendeta, hamba-hamba Tuhan ini ya dalam masa pandemi ini sangat-sangat sibuk Pak, benar-benar. Iya. Karena apa ya? Ya Pak Anik juga tahu tuh. Sekarang itu orang perkawinan semuanya susah, orang yang meninggal juga akhirnya repot semua. Repot. Mau pulang ke Indonesia susah. Ini kemarin ada satu orang Indonesia yang orang sakit, terus di sini orang tuanya mau datang ke sini susah, nggak bisa datang. Terus orang tuanya meninggal di Indonesia juga sama dari sini mau pulang. Ada satu Pak, orang Bali. Iya banyak banget gitu. Orang tua meninggal dia nggak bisa pulang, kasihan banget. Itu udah susah banget gitu. Jadi belum lagi ada yang ini gereja-gereja kan mulai dibuka phase 2 sekarang tuh phase 3 ya, sekarang phase 3 ya. Belum, gereja di sini lagi ini Pak, lagi pilot 12 gereja piloting. 50 lagi orang. piloting 12 gereja Pak. Jadi ada beberapa gereja yang mulai tapi itu dibatasi Pak, hanya sekitar 50 sampai 100 orang. Ya sama, di Indonesia juga sama. Dan harus register. Terus nggak bisa church hopping Pak. Church hopping nggak bisa. Jadi kalau saya misalnya di daerah Orchard, saya pindah ke daerah gereja yang daerah Paya Lebar, itu nggak bisa Pak ya? Boleh gitu, nggak boleh pindah-pindah. Jadi kalau saya sebulan ini satu kali datang di sini, saya baru bisa ke gereja di sini lagi bulan depan di gereja yang sama, gitu. Karena gantian sama yang lain gitu. Iya. Ada trackingnya, pakai tracking gitu. Iya. Jadi kalau untuk ketemu sih udah mulai boleh. Di bawah 5 orang. Di bawah 5 orang. Gitu. Udah boleh ketemu di bawah 5 orang. Tapi kalau kumpul-kumpul agak banyak kan itu langsung ambasadornya mulai negur-negur gitu. Oh gitu ya? Social distancing-nya itu datangnya ke tempat ini. Kalau kita sekali nggak nurut, bisa 2 kali dikena fine. Oke. Gitu. Oke. $300. Bukan cuma orangnya Pak, si restorannya juga bisa kena atau si buildingnya gitu. Sampai segitunya Pak ya? Ya sampai begitu gitu. Jadi kita juga repot di sini. Kalau di Indonesia sini gereja boleh, tapi ada aturan yang ketat dan mereka harus minta izin dulu. Lalu kemudian at any time itu nanti bisa dari polisi, dari tentara akan datang, lalu apa ya istilahnya ya? Ngecek tapi secara random, at random swab. Spot check gitu ya, at random. Spot check. Begitu ada satu yang positif, itu langsung dikarantina semua 2 minggu. Gitu. Jadi beberapa gereja, tapi kalau gereja yang di kota-kota yang zona hijau itu sudah bisa, tapi itu pun juga tetap terbatas sih. Gitu. Iya. Nah, mungkin satu lagi Pak pertanyaan, kalau yang online ini kan berarti juga bisa dibuka buat orang yang di luar Singapura kan Pak? Boleh juga. Of course. Kalau memang mereka mau, bisa aja. Itu indahnya online Pak. Gitu. Iya, betul. Kami beberapa kali tadi 12 kali mengadakan webinar tadi, ada beberapa occasion bahkan dari Perth ikut, dari Munich ikut. Lalu kemudian ada yang dari Sydney ikut, tapi memang karena kami ngadainya malam Pak, 7:30, buat mereka juga struggle juga. Kalau yang di Australia kan 3 jam lebih malam ya Pak, ya mereka ya. Tengah malam. Jadi biasanya durasinya 2 jam ya Pak ya? Kalau untuk satu... enggak. Kita 1,5 jam Pak. Biasanya kalau kita webinar 1,5 jam saja.
itu pun kalau 2 pembicara. Kalau misalnya yang satu ya kita bisa atur misalnya 1 jam saja misalnya. Bisa kita atur begitu. Oke, ya. Jadi bisa cukup inilah orang biasanya ya kayak yang saya kursus itu 2 jam, Pak. Oh, oke. Ada mabok juga itu. Ya. Tapi kalau again Pak, itu tergantung topiknya. Kalau topiknya investment, financial, business, 2 jam pun nggak kerasa, Pak. Betul. Kalau Pak Himawan tinggal di daerah mana? Di Jakarta? Saya di Tangerangnya, Pak. Saya di Gading Serpong tepatnya. Dekat sama Pak Nik dong, Tangerang. Oh iya. Tanggaan. Oh. Ini Juragan pabrik itu, ada pabriknya itu. Oh iya. Nanti kalau Pak? misalnya mau ini, kalau misalnya Family First mau bikin goodie bag, nah bisa ke Pak Nik tuh. Wah, siap. Itu goodie bag perlu. Saya kan baik gitu. Siap, Pak Nik, siap. Oke, kita membantu lah, sama-sama membantu. Ya, kita saling support lah. Ya. Oke, terima kasih Pak Himawan, Pak Nik, terima kasih. Ya, God bless. Thank you. Mudah-mudahan Keep in touch ya, Pak ya. Ya. Kita doakan, pasti kita doakan untuk ini berhasil bisa bikin event. Ya paling tidak targetnya kalau paling cepat ya akhir bulan September, tapi kalau paling lama ya Oktober lah, nggak apa-apa. Oktober. Ya. Makasih Pak. Boleh. Oke, thank you Pak ya. Yuk, God bless semuanya, Pak. God bless, Stay ya. safe. Tuhan berkati. Ya. God bless.